Aku akan memberikan 100 miliar jika kamu bisa membuka brankas ini. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Hendra Wijaya. Seperti lelucon yang ia yakini akan membuatnya terlihat paling berkuasa di ruangan. Ia tertawa kecil, puas, sambil menatap seorang anak bertelanjang kaki yang berdiri di dekat lantai lobi yang masih basah. Anak itu kurus, bajunya sederhana, dan celananya bertambal rapi, seperti ada tangan lembut yang menjahitnya setiap malam agar harga diri mereka tetap utuh. Hendra tidak tahu dalam detik itu ia sedang bertaruh dengan orang yang salah, dan taruhan itu akan merenggut jauh lebih banyak dari sekadar uang. Pagi itu, lobi Wijaya Group berkilau oleh pantulan marmer dan kaca, tetapi ada sisi dingin yang tak pernah tertangkap oleh lampu-lampu mahal. Di tempat seperti itu, orang kecil harus selalu belajar satu aturan: jangan terlihat, jangan mengganggu, jangan berada di jalur orang penting. Minggir dari sana, akan ada orang-orang penting yang lewat. Suara Hendra menggema, tajam seperti pisau. Rizky yang sedang mengepel lantai dengan kain pel tua dan usang, mengangkat wajahnya. Matanya hitam, fokus, seolah ia menahan lelah yang tidak seharusnya dipikul anak seusianya. Ia bergerak cepat ke samping, bibirnya bergetar, lalu sebuah kata keluar hampir tak terdengar. "Maaf, Pak, Rizky baru berusia 11 tahun. 11 tahun, usia ketika anak-anak lain mungkin masih memikirkan permainan, tugas sekolah, atau sarapan hangat di meja makan. Tapi tangan Rizky sudah pecah-pecah, terkena air dan cairan pembersih sejak subuh. Ia bekerja tanpa henti, bukan karena ia ingin, tapi karena hidup memaksanya. Di lutut celananya ada tambalan, dijahit rapi oleh ibunya, Sari, seorang perempuan 35 tahun yang berusaha mempertahankan martabat keluarga mereka, meskipun kemiskinan mengepung dari segala arah. Hendra Wijaya berbeda jauh. Usianya 45 tahun, pemilik Wijaya Group, kerajaan bisnis properti dan teknologi yang namanya dibicarakan orang Jakarta. Jam tangan di pergelangan tangannya lebih mahal daripada mobil baru. Batik yang ia kenakan branded, nilainya setara dengan gaji bulanan karyawan. Di matanya, orang seperti Rizky hanyalah bagian dari pemandangan. Seperti perabot kantor. Harus ada, tapi tidak boleh mengganggu. Tidak boleh terlihat. Saat ia melangkah masuk ke kantor utamanya, ia memanggil sekretarisnya Dewi. "Dewi, berapa kali aku harus bilang kepada petugas kebersihan agar tidak menghalangi jalan saat aku datang?" Dewi berusia 32 tahun, sudah bekerja 6 tahun untuk Hendra. Ia mengerti watak bosnya yang mudah meledak dan kata-katanya yang sering menyayat. Dewi menarik napas, menahan diri agar suaranya tetap lembut. "Pak Hendra, anak itu hanya sedang melakukan pekerjaannya. Dia datang jam 4 pagi untuk membersihkan sebelum karyawan lain tiba." "Memangnya aku peduli?" Hendra menjawab angkuh, menjatuhkan tas kulit branded ke meja. "Aku tidak tertarik dengan ceritanya. Aku hanya ingin dia bekerja tanpa harus melihatnya." Yang tidak Hendra ketahui, Rizky bukan karyawan perusahaan kebersihan. Ia adalah anak Sari, yang memang bekerja di sana sejak 3 tahun lalu. Sari menjadi satu-satunya pencari nafkah sejak suaminya, Budi, mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa bekerja berat. Budi kini hanya mampu menjual gorengan di lampu merah. Penghasilannya pas-pasan, bahkan sering tak cukup untuk membeli obat yang ia butuhkan. Dan karena mereka tidak punya siapa-siapa untuk menjaga Rizky, anak itu ikut ibunya setiap pagi. Sekolah pun perlahan menjadi prioritas kedua. Bukan karena mereka tak menghargainya, tetapi karena biaya pengobatan ayahnya menghabiskan segalanya. Namun, Rizky tidak pernah duduk diam. Ia membantu ibunya tanpa mengeluh, mengangkat ember, merapikan alat kebersihan, menyapu koridor, membersihkan noda yang orang lain bahkan enggan menatap. Ia melakukannya dengan kesungguhan yang membuat orang dewasa seharusnya malu. "Ibu," bisik Rizky ketika Sari muncul mendorong troli kebersihannya. "Bapak itu marah lagi." Sari menatap ke arah kantor Hendra, lalu menghela napas panjang seolah menelan perih yang sudah terlalu akrab. "Jangan khawatir, sayang. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita dengan baik dan tidak mencari masalah." Rizky menatap ibunya. Matanya menyimpan pertanyaan yang tak bisa ia tahan. Kenapa dia memperlakukan kita seperti itu?
kita tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Sari berjongkok, menyentuh pipi anaknya dengan lembut, mencoba menanamkan sesuatu yang lebih penting daripada rasa sakit hari ini. Beberapa orang belum belajar bahwa semua orang layak dihormati. Tapi itu bukan berarti kita harus menjadi seperti mereka. Kamu mengerti? Rizky mengangguk, tapi di matanya ada kilatan lain, bukan dendam. Lebih seperti tekad diam yang keras, tekad yang lahir dari seringnya diperlakukan seolah ia tidak berarti. Hari itu berjalan seperti biasa sampai siang, ketika seorang kurir khusus datang membawa paket besar dan berat, disegel dengan beberapa gembok keamanan. Label rahasia menempel di berbagai sisi, seolah isi di dalamnya tidak boleh diketahui sembarang orang. Pengiriman untuk Pak Hendra Wijaya, kata kurir itu di resepsionis. Dewi menandatangani dokumen penerimaan, lalu membawa paket itu langsung ke kantor Hendra. Begitu dibuka, tampak sebuah brankas portabel berwarna perak dengan panel elektronik canggih. Bersamanya ada amplop berisi dokumen. "Apa-apaan ini?" tanya Hendra membuka amplop. Wajahnya yang tadi, penuh kejengkelan berubah menjadi keterkejutan total. Dokumen itu menyebutkan brankas tersebut berisi surat berharga senilai 100 miliar. Warisan tak terduga dari paman jauh yang meninggal tanpa wasiat spesifik. Hendra termasuk salah satu ahli waris potensial, tapi ada syarat aneh. Brankas itu punya mekanisme keamanan unik, harus diselesaikan melalui serangkaian teka-teki matematika dan logika untuk dibuka. Tidak ada kata sandi digital biasa, tidak ada kombinasi tradisional. Dan jika ada yang mencoba memaksanya, brankas akan menghancurkan dirinya sendiri beserta isinya. Tantangan itu sengaja dirancang oleh paman eksentrik yang percaya hanya orang benar-benar cerdas yang layak menerima warisan. "Ini konyol," gumam Hendra, memeriksa panel yang berubah-ubah setiap kali disentuh. Angka, simbol matematika, persamaan kompleks seperti menertawakan dirinya dari balik layar. Ia memanggil tim eksekutif. 3 pria datang cepat, jas mahal, gelar universitas mengesankan. Selama 1 jam, mereka mencoba segalanya. Kombinasi demi kombinasi, mencari pola, bahkan berkonsultasi di internet. Tidak ada yang berhasil. Hendra memukul meja, frustrasi, egonya terasa diseret di depan mata orang. 100 miliar tidak bisa terkunci di sana tanpa cara untuk mengeluarkannya. Salah satu eksekutif menyarankan memanggil ahli brankas. Hendra menggeleng kesal. "Sudah aku coba. Produsennya bilang ini model custom, satu-satunya di dunia. Mereka tidak punya alat untuk membukanya tanpa menghancurkannya." Berita brankas misterius itu menyebar ke seluruh gedung seperti api. Orang-orang membicarakannya dengan mata berbinar. Beberapa karyawan menawarkan ide, tapi Hendra menolak dengan kemarahan, merasa semua orang hanya mempermalukannya. "Kalian pikir aku bodoh?" teriaknya. "Aku sudah mencoba semua opsi dasar itu. Ini membutuhkan lebih dari matematika sederhana." Sementara itu, Rizky mendengar sebagian percakapan saat membersihkan koridor dekat kantor. Rasa ingin tahunya membuatnya melangkah sedikit lebih dekat ketika Hendra keluar untuk mengambil kopi. Pintu kantor itu sedikit terbuka. Di sana, brankas berada di atas meja. Panel menampilkan urutan angka yang seolah bergerak mengikuti pola, dan sesuatu di dalam diri Rizky bergetar. Sebelum ia terpaksa meninggalkan sekolah, Rizky pernah menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika. Angka-angka itu terasa familiar, seperti teka-teki yang dulu diberikan gurunya, Pak Agus, ketika ia tinggal setelah kelas untuk mengajari Rizky hal-hal yang lebih sulit dari buku pelajaran biasa. "Hei kamu!" suara salah satu eksekutif mengejutkannya. Rizky tersentak, menundukkan kepala. "Maaf Pak," katanya cepat, lalu menjauh, kain pelnya masih di tangan, tapi pikirannya tidak menjauh. Bilangan prima, deret Fibonacci, mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan geometri. Otaknya bekerja otomatis, bahkan saat ia kembali menyapu lantai. Sementara di dalam kantor, jam terus berjalan dan para eksekutif tetap buntu. Hendra semakin marah, bukan hanya karena brankas itu, tetapi karena harga dirinya terkoyak. Bagaimana mungkin ia, seorang pengusaha sukses, tak bisa mengakses warisan sendiri? Dewi, yang melihat semuanya, memberanikan diri bicara. "Pak Hendra, mungkin kita harus istirahat sebentar. Kadang solusi datang ketika kita berhenti memaksanya." "Istirahat?"
Hendra menatapnya tak percaya. 100 miliar ada di dalam sana, dan kamu menyuruhku istirahat? Ketika eksekutif terakhir akhirnya mengaku buntu, Hendra meledak. Dan dalam ledakan ego, kemarahan, dan keputusasaan itu, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia keluar dari kantor menuju area umum, tempat beberapa karyawan berkumpul, membicarakan brankas itu dengan bisik-bisik. Begitu ia muncul, semuanya mendadak diam. "Dengarkan semua," katanya lantang, memastikan setiap orang mendengar. "Aku punya brankas di kantorku yang berisi 100 miliar. Tidak ada satupun eksekutifku yang bisa membukanya. Jadi, inilah tawaranku." Ia berhenti, menikmati perhatian yang menempel padanya. "Aku akan memberikan 1 miliar kepada siapapun yang bisa membukanya. 1 miliar uang tunai," lobi bergemuruh. Orang-orang saling pandang, beberapa sudah membayangkan hidup mereka berubah. Hendra tersenyum puas, merasa ia akhirnya mengendalikan situasi. Tapi, lalu matanya menangkap sosok kecil di sudut. Rizky, anak bertelanjang kaki dengan kain pel di tangan, berdiri diam dan mengamati. Dan dalam momen arogansi paling kejam, Hendra memutuskan mengubah semuanya menjadi tontonan yang mempermalukan. "Sebenarnya," katanya meninggikan suara lebih keras, "aku perluas tawarannya. Kalau bahkan anak ini bisa membukanya." Ia menunjuk langsung ke Rizky. "Aku akan memberikan 100 miliar." Tawa meledak di sekeliling. Suara itu bukan tawa bahagia, tapi tawa yang menginjak-injak. Mereka menganggap ini lelucon abad ini. Anak tukang bersih-bersih memecahkan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan, orang-orang bergelar. Sari yang mendengar dari kejauhan merasakan dadanya sesak. Ia ingin berlari, menutupi Rizky, menyelamatkannya dari penghinaan yang akan direkam orang, disebarkan, dan menghantui anaknya seumur hidup. Tapi Rizky menatap ibunya dan memberi isyarat kecil, seolah berkata bahwa ia baik-baik saja. Lalu anak itu melangkah maju, dan suaranya terdengar jelas, sopan, namun membuat ruangan mendadak terasa lebih sunyi. "Apakah Bapak serius?" Hendra menatapnya dengan campuran geli dan jijik, seolah pertanyaan itu sendiri sudah lucu. "Tentu saja aku serius, Nak. Kalau kamu bisa membuka brankas itu, aku berikan semua yang ada di dalamnya, 100 miliar. Dan kalau kamu tidak bisa, kamu lanjut mengepel lantai sebagaimana mestinya." Rizky memandang ibunya. Mata Sari berkaca-kaca, tapi ia tidak menghentikannya. Anak itu menarik napas. Ia tahu ini bisa menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Ia telah melihat polanya. "Aku terima," kata Rizky, tegas. Begitu kata "aku terima" keluar dari mulut Rizky, suasana lobi seperti berubah menjadi panggung pertunjukan. Orang-orang yang tadi menahan tawa, kini malah semakin berani. Ada yang berbisik keras agar terdengar. Ada yang sengaja tertawa lebih panjang, seolah ingin memastikan anak kecil itu merasa dirinya benar-benar kecil. Beberapa karyawan bahkan sudah mengeluarkan ponsel, menyalakan kamera diam-diam, menunggu momen ketika Rizky gagal dan dipermalukan di depan semua orang. Hendra Wijaya justru terlihat menikmati semuanya. Senyumnya melebar, matanya berbinar seperti sedang menonton hiburan paling lucu yang pernah ia beli dengan uangnya sendiri. Ia melangkah mendekat, menepuk meja resepsionis seakan memberi aba-aba pada seluruh gedung. "Ini akan aku nikmati," katanya dingin dan puas. Lalu ia menoleh pada Dewi. "Bawa anak itu ke kantorku, sekarang." Dewi menahan napas. Di wajahnya ada keraguan, tapi ia tetap menjalankan perintah. Ia berjalan mendekati Rizky, menunduk agar suaranya tak mempermalukan anak itu di depan kerumunan. "Ayo Dik," bisik Dewi pelan. "Jangan takut, lakukan yang kamu bisa." Rizky mengangguk kecil. Ia tidak terlihat takut, tapi tubuhnya tegang. Seperti ada sesuatu yang berat di pundaknya, bukan brankas itu, melainkan tatapan puluhan orang dewasa yang siap menertawakan kegagalannya. Namun, di balik ketegangan itu, ada sesuatu yang lain, keteguhan. Seolah Rizky sudah terlalu sering diremehkan, sampai rasa sakitnya berubah menjadi fokus yang tajam. Di koridor, Sari berdiri terpaku. Ia tidak diizinkan masuk, tapi ia juga tidak sanggup pergi. Tangannya menggenggam kain lapnya begitu kuat, sampai buku-bukunya memutih. Setiap langkah Rizky menuju kantor,
Itu terasa seperti langkah menuju api. Ia ingin berteriak, menghentikan semuanya, memeluk anaknya, dan membawa pulang. Tapi ia juga melihat sesuatu di mata Rizky, sesuatu yang membuatnya menahan diri. Harapan kecil yang selama ini tertutup oleh lelah. Di dalam kantor Hendra, suasananya benar-benar seperti sirkus. Orang-orang berdesakan di pintu, beberapa bahkan menempelkan wajah ke kaca, ingin melihat lebih dekat. Hendra berdiri dengan tangan menyilang, masih dengan senyum meremehkan. "Beri ruang untuk sang jenius," ucapnya sarkastis, membuat beberapa orang cekikikan lagi. Rizky berdiri di depan brankas itu. Ia mengabaikan suara-suara di belakangnya, mengabaikan tawa, mengabaikan komentar yang sengaja dibuat menyakitkan. Matanya hanya terfokus pada panel elektronik yang menyala. Angka-angka berubah, berpindah, seperti menguji siapapun yang berani menantangnya. Rizky mengangkat tangannya perlahan. Jemarinya kecil, tapi ada bekas kerja keras di sana. Ada luka halus yang belum sembuh, ada keringat yang seolah menempel, meski ia sudah mencuci tangan. Ia menyentuh layar dengan lembut, tidak seperti orang yang panik, melainkan seperti orang yang sedang menyapa sesuatu yang sudah ia kenal. Saat angka-angka bergerak lagi, Rizky menarik napas dan matanya menyipit. Ia mengenali pola. Bukan sekadar menebak, bukan sekadar mencoba keberuntungan. Itu deret yang pernah ia pelajari, deret yang dulu membuat gurunya tersenyum bangga, karena Rizky bisa melihat hubungan yang tidak dilihat anak lain. Ia teringat Pak Agus, guru matematika yang pernah berkata bahwa angka tidak memandang siapa kamu, tidak peduli baju apa yang kamu pakai, tidak peduli kamu anak siapa. Angka hanya menghargai logika. Gerakan Rizky menjadi semakin mantap. Ia menekan tombol-tombol dengan urutan yang ia yakini, kemudian berhenti sejenak, menatap layar, seperti sedang mendengarkan jawaban dari brankas itu. Sebuah bunyi konfirmasi terdengar pelan, membuat beberapa orang yang tadinya siap tertawa mendadak terdiam. Dewi melangkah sedikit lebih dekat. Matanya membesar, bukan karena ia mengerti teka-tekinya, tapi karena ia melihat sesuatu yang jelas. Anak itu tidak asal tekan. Ada rencana di tiap sentuhan. Ada keyakinan yang tumbuh dari pemahaman. Hendra yang tadinya santai, mulai condong ke depan. Tatapannya berubah. Bukan lagi sepenuhnya meremehkan, tapi ada kegelisahan yang menyusup, seperti seseorang yang mulai takut pada leluconnya sendiri. "Kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih rendah dari sebelumnya. Rizky tidak mengangkat kepala. "Saya sedang mengerjakannya, Pak," jawabnya singkat, tetap fokus. Panel berubah lagi. Kini muncul simbol-simbol geometri, lingkaran, segitiga, persegi, masing-masing berisi angka. Seolah brankas itu bukan hanya menguji matematika, tapi juga logika dan cara berpikir yang tidak biasa. Beberapa orang dewasa di pintu mulai berbisik. Ada yang ingin mengejek lagi, tapi suara mereka tertahan oleh rasa penasaran yang mulai mengalahkan kesombongan. Hendra mendengus, mencoba mempertahankan wibawanya. "Konyol," gumamnya, tapi suaranya terdengar seperti orang yang sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Rizky menatap simbol-simbol itu lebih lama. Ia mengingat hubungan bentuk dan angka, mencoba menautkan pola yang pernah ia temui. Ia menekan lagi beberapa pilihan. Bunyi konfirmasi terdengar sekali lagi, lalu sekali lagi. Dan setiap bunyi itu seperti palu kecil yang memukul ego Hendra. Wajah Hendra perlahan pucat. Ia seperti baru menyadari bahwa di hadapannya bukan anak kecil yang sedang bermain, tapi seseorang yang sedang membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh eksekutif-eksekutifnya. Kemudian muncul pertanyaan terakhir, semacam teka-teki yang tampak sederhana, jenis pertanyaan yang membuat kebanyakan orang menjawab dengan cepat tanpa berpikir. Di ruangan itu, ada yang sudah berbisik-bisik seolah mereka tahu jawabannya. Mereka yakin ini bagian paling mudah. Mereka yakin inilah titik di mana Rizky akan salah. Rizky justru tersenyum tipis. Ia tidak terburu-buru. Ia membaca pertanyaannya pelan, lalu matanya seperti menangkap sesuatu yang tersembunyi. Jawabannya ada di dalam pertanyaan itu sendiri. Bukan di urutan hari, bukan di logika permukaan yang menjebak orang untuk menjawab secara otomatis. Rizky menekan jawabannya. Untuk sesaat,
Tidak ada yang bernapas. Lampu yang tadinya kuning berubah hijau. Panel menampilkan pesan yang membuat dunia seperti berhenti berputar. Akses diberikan. Dan saat pegangan brankas itu terbuka, dengan bunyi mekanis pelan, kantor itu jatuh dalam keheningan seperti kuburan. Dewi menutup mulutnya, air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Dia berhasil, bisiknya, seolah tak percaya suara itu berasal dari dirinya sendiri. Hendra berdiri mematung, bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Seolah semua tawa yang tadi ia sebar kembali padanya, menghantam tepat di wajahnya. Tidak, bisiknya, hampir seperti doa yang panik. Tidak, tidak, tidak. Ia melangkah mendekati brankas itu, seperti orang yang kehilangan kendali. Tangannya gemetar saat menyentuh pintu yang sudah terbuka. Ia memeriksa bagian dalamnya, seperti mencari alasan untuk mengatakan semua ini palsu. Tapi, bukti ada di sana. Brankas itu terbuka karena Rizky. Akhirnya, suara Hendra keluar, tetapi terdengar hampa. Ini curang. Kata-kata itu menggantung di udara, menyakitkan, bukan hanya untuk Rizky, tapi juga untuk semua orang yang baru saja melihat keajaiban kecil yang nyata. Rizky menatapnya, bukan dengan marah, melainkan dengan sedih. Sedih karena orang dewasa bisa begitu keras kepala saat kenyataan meruntuhkan kebanggaannya. Sari yang sejak tadi menahan diri, akhirnya masuk. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia berdiri di dekat anaknya, meraih bahunya pelan, seolah memastikan Rizky masih nyata, masih aman. "Pak," suara Sari bergetar tapi tegas. "Bapak membuat taruhan itu di depan banyak orang." Hendra menelan ludah. Matanya bergerak gelisah ke arah orang-orang yang masih merekam, ke arah Dewi, ke arah brankas, ke arah Rizky, seakan mencari celah untuk lolos. Rizky mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Hendra, tenang namun tidak tunduk. "Saya bertanya 2 kali, Pak. Bapak bilang serius. Bapak membuat taruhan publik. Saya memenuhi bagian saya. Sekarang giliran Bapak." Kalimat sederhana itu seperti menutup pintu terakhir bagi Hendra untuk mengelak. Ia duduk perlahan, wajahnya tertutup kedua tangan. 100 miliar bukan angka kecil. Itu jumlah yang bisa mengguncang hidup siapapun, bahkan orang seperti Hendra. Di sudut ruangan, seorang pria tua yang dihormati semua orang, Pak Bambang, yang selama ini hanya mengamati, melangkah maju. Usianya sekitar 60 tahun. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata seperti punya beban. "Hendra," katanya pelan, menggunakan nama depan Hendra untuk pertama kali, membuat ruangan semakin tegang. "Kamu bisa menjadi pria yang menepati janji dan mengubah hidup keluarga ini. Atau kamu bisa menjadi pria yang mempermalukan anak kecil dan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang." Hendra mengangkat kepala. Matanya basah, entah karena marah, takut, atau karena ia baru sadar dirinya sedang dipandang sebagai monster oleh begitu banyak orang. Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya akhirnya. Suaranya serak. Aku perlu memprosesnya." Sari mengangguk pelan, menahan air mata yang semakin deras. "Ambil waktu yang Bapak butuhkan," jawabnya. "Kami akan menunggu." Dewi mengantar mereka keluar. Begitu pintu kantor tertutup, suara bisik-bisik meledak seperti ombak. Orang-orang berdebat, ada yang marah pada Hendra, ada yang kagum pada Rizky, dan lebih banyak lagi yang sibuk mengunggah video. Dalam hitungan menit, tayangan sudah ribuan. Dalam hitungan jam, seluruh kota bisa tahu. Taruhan telah dimenangkan, tapi ujian sebenarnya baru saja dimulai. Sari dan Rizky pulang dengan langkah yang terasa ringan sekaligus menakutkan. Di dalam hati Sari, ada kebanggaan yang begitu besar, tapi juga ketakutan yang sama besarnya. Karena ia tahu, orang kaya yang dipermalukan di depan umum tidak selalu memilih jalan yang terhormat. Ketika mereka sampai di rumah, pintu terbuka pelan. Budi menunggu di ambang pintu. Wajahnya lelah, tapi matanya memandang Rizky seolah sedang mencari jawaban atas sesuatu yang belum ia mengerti. Dan sebelum Sari sempat bicara, Budi bertanya dengan suara pelan yang terasa seperti badai yang ditahan, "Rizky,
Apa benar kamu baru saja membuat Pak Hendra berjanji memberi kita 100 miliar? Budi berdiri di ambang pintu seperti seseorang yang baru saja mendengar petir menyambar tepat di atas kepalanya. Tetapi ia tidak tahu harus lari kemana. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena campuran takut dan tidak percaya. Ketika Sari dan Rizky masuk, rumah kecil itu mendadak terasa sempit, seolah dindingnya ikut menahan napas, menunggu kalimat apa yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Rizky menatap ayahnya lama, lalu mengangguk pelan. Wajahnya masih menyimpan sisa ketegangan dari kantor itu, tapi kini ada cahaya yang belum pernah Budi lihat sebelumnya, cahaya seorang anak yang baru saja membuktikan sesuatu pada dunia. "Iya, Pak," jawab Rizky lirih. "Pak Hendra yang bilang begitu di depan banyak orang." Budi tidak langsung bersorak. Ia justru menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari melihat suaminya menangis tanpa malu. Itu bukan tangis lemah, itu tangis seseorang yang selama bertahun-tahun menelan rasa gagal, menelan rasa bersalah karena tak mampu memberi lebih. Lalu tiba-tiba dipukul oleh kenyataan bahwa anaknya, anak kecil yang ia takutkan akan hancur oleh hidup, justru berdiri paling tegak hari ini. Sari mendekat, menggenggam bahu suaminya. "Mas, pelan-pelan," bisiknya, suaranya pecah. "Kita masih harus hati-hati." Rizky duduk di lantai, di samping ayahnya, lalu mulai bercerita. Ia menceritakan lobi yang ramai, suara tawa yang menohok, bagaimana Hendra menunjuknya seperti menunjuk barang tak berharga. Ia menceritakan brankas itu, angka yang bergerak, teka-teki yang terlihat mustahil untuk orang dewasa yang merasa dirinya pintar. Ia menyebut bilangan prima. Ia menyebut deret Fibonacci. Ia menyebut pola yang ia lihat dari satu level ke level berikutnya. Budi mendengarkan dengan mata membesar, seolah setiap kata Rizky adalah bukti bahwa anak ini bukan hanya bekerja keras, tetapi juga menyimpan sesuatu yang selama ini terpendam karena keadaan. "Dari dulu kamu memang begini," Budi akhirnya berkata, suaranya serak. "Kamu lihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Aku selalu bilang ke ibumu, suatu hari anak ini akan jadi orang besar." Sari menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Ia ingin percaya. Ia sangat ingin percaya. Tapi kenyataan sering tidak seindah harapan, apalagi ketika harapan itu berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan dan uang. Rizky menelan ludah, lalu berkata kalimat yang membuat rumah itu kembali berat. "Tapi Pak," setelah brankasnya kebuka, Pak Hendra bilang itu curang. Dia bilang itu cuman keberuntungan. Budi menatap kosong. Sari memejamkan mata, seolah sudah menduga. Di dunia mereka, orang miskin sering menang di atas kertas, tetapi kalah di tangan orang yang merasa bisa mengubah aturan sesukanya. "Dia bilang dia butuh waktu untuk berpikir," lanjut Rizky. "Katanya mau memprosesnya." Budi menghela napas panjang. Ia meraih tangan anaknya, menggenggamnya erat, seakan ingin memindahkan kekuatan yang tersisa di tubuhnya ke tangan kecil itu. "Kalau begitu," kata Budi pelan, "dia bukan pria yang menepati kata-kata. Tapi dengar Rizky, kebenaran selalu punya cara untuk muncul, cepat atau lambat." Sari menatap putranya dengan tatapan paling lembut yang ia punya. "Kamu sudah melakukan yang benar," bisiknya. "Apapun yang terjadi setelah ini, kamu jangan pernah merasa salah karena berani." Malam itu, ketika rumah kecil mereka akhirnya sunyi jauh di tempat lain, Hendra Wijaya duduk sendirian di penthouse-nya, dikelilingi kaca, lampu, dan kemewahan yang biasanya membuatnya merasa tak tersentuh. Tapi malam itu, semua itu terasa seperti ejekan. Pemandangan kota yang berkilau di bawah sana tidak lagi terlihat indah. Setiap jendela yang menyala seperti mata yang menatapnya dan berkata, "Kamu sudah keterlaluan." Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat lagi wajah anak itu. Ia mendengar lagi suara tawa orang-orang. Ia merasakan lagi momen ketika brankas itu terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang seharusnya tidak berarti apa-apa baginya. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir, minum air, menatap layar televisi tanpa benar-benar melihat.
Waktu merayap pelan seperti hukuman. Hingga akhirnya, sekitar pukul 2 pagi, ia menyerah dan membuka ponselnya. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Video itu sudah ada di mana-mana. Potongan pendek, jelas, memperlihatkan dirinya menunjuk Rizky, tertawa, memberi taruhan 100 miliar. Lalu wajahnya berubah ketika brankas terbuka. Komentar-komentar datang seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Mereka menyebutnya kejam, mereka menyebutnya monster, mereka menyebutnya pengecut karena mencoba mengelak. Ada yang menulis bahwa kalau ia tidak menepati janji, ia harus masuk penjara. Ada yang bersumpah tidak akan pernah lagi mendukung perusahaannya. Ada pula yang lebih tajam, lebih menyakitkan, karena mereka tidak menyerang uangnya, mereka menyerang namanya. Hendra menggenggam ponsel begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Napasnya pendek, matanya panas, bukan karena air mata iba, melainkan karena panik yang baru pertama kali ia rasakan sekuat ini. Ini bukan gosip biasa. Ini bukan rumor yang bisa ia tutup dengan uang. Ini terjadi di depan puluhan saksi, dan sekarang disaksikan ribuan, lalu puluhan ribu, lalu entah berapa lagi ketika pagi datang. Tanpa berpikir panjang, ia menekan kontak pengacaranya. Pak Suryanto menjawab dengan suara setengah terbangun. Tapi begitu mendengar nada Hendra, kantuknya langsung hilang. Ada cara untuk membatalkan ini? Hendra mendesak. Suaranya bergetar karena marah dan takut sekaligus. Aku tidak bisa menyerahkan 100 miliar pada keluarga itu. Di ujung sana, suara Suryanto berubah tegas. Hendra, dengarkan aku baik-baik. Kamu membuat janji publik. Kamu mengatakan jumlahnya di depan banyak saksi. Lalu seorang anak kecil melakukan persis apa yang kamu minta. Dia membuka brankas. Kamu tidak bisa menyebut itu batal hanya karena kamu menyesal. Hendra menggeram pelan. Tapi itu bukan kontrak resmi. Anak itu di bawah umur. Kontrak dengan anak di bawah umur bisa diperdebatkan, jawab Suryanto. Tapi janji publik itu sah. Dan lebih dari itu, sebagai manusia, ini hal yang benar. Kamu yang menantang, anak itu yang membuktikan. 100 miliar Suryanto, Hendra memotong, suaranya meninggi. Itu bukan uang receh. Aku tahu, Suryanto berkata pelan. Tapi kamu juga tahu, kalau kamu tidak menepati ini, kerusakan yang kamu terima bisa jauh lebih mahal dari angka itu. Hendra tidak menjawab. Ia mematikan panggilan tanpa pamit, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan. Ia berdiri di depan dinding kaca, menatap bayangannya sendiri. Untuk pertama kali, ia tidak melihat sosok miliarder yang ditakuti orang. Ia melihat seorang pria yang baru saja mempermalukan anak kecil dan kini takut pada konsekuensinya. Dan di tengah hening itu, sebuah suara seperti muncul dari masa lalu, jelas, tajam, menampar lebih keras dari komentar manapun. Kamu sudah jadi apa? Ibu pasti malu. Hendra terdiam. Ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tapi kalimat itu terasa nyata, seperti berdiri tepat di belakangnya. Ia menelan ludah, dada terasa sesak, seolah kemewahan di sekelilingnya tiba-tiba tidak punya udara. Keesokan paginya, kota terbangun dengan berita yang ada di mana-mana. Judulnya berbeda-beda, tapi maknanya sama. Miliarder mempermalukan anak jenius dan menolak membayar. Video itu terus diputar, terus dibahas, terus menyulut amarah dan simpati orang-orang. Di sebuah sekolah sederhana, Pak Agus, guru matematika yang dulu pernah mengajar Rizky, berdiri terpaku di koridor. Salah satu guru lain menahannya sambil menunjukkan layar ponsel. Wajahnya penuh keterkejutan. Pak Agus, bukankah itu muridmu? Rizky? Pak Agus menatap video itu dan matanya berkaca-kaca. Itu dia, bisiknya, nyaris tidak percaya. Aku tahu dia brilian, tapi ini luar biasa. Lalu sebuah pertanyaan memukul kepalanya lebih keras daripada apapun. Kalau Rizky sebrilian itu, kenapa dia meninggalkan sekolah? Dan ketika Pak Agus merogoh ponselnya dengan tangan yang mulai gemetar, seolah sedang mengambil keputusan besar, jauh di sisi lain kota, Hendra Wijaya juga bersiap menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, Sari hampir tidak sempat merasakan cahaya matahari. Baru saja, ia menaruh termos teh di meja kecil ruang tamu. Pintu rumah mereka diketuk keras, cepat, seperti orang yang tidak memberi kesempatan untuk menolak.
Sari menegang. Budi yang sedang duduk dengan kaki yang masih nyeri karena cedera, menatap istrinya dengan mata waspada. Rizky keluar dari kamar, masih mengenakan kaos lusuh, matanya belum sepenuhnya terjaga, tapi nalurinya langsung menangkap sesuatu yang tidak biasa. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih tegas. Sari berjalan mendekat, menahan napas, lalu membuka pintu sedikit. Di depan rumah mereka berdiri dua pria berseragam rapi, membawa map dan tablet, wajahnya tanpa ekspresi, seperti orang yang datang bukan untuk bertanya, tetapi untuk memastikan. Bu Sari, salah satu bertanya. Sari mengangguk pelan. Iya, ada apa ya, Pak? Kami dari Wijaya Group, katanya. Kami ingin bicara soal kejadian kemarin. Jantung Sari jatuh. Ia menatap Rizky sekilas, lalu kembali menatap mereka. Masuk, ucapnya pelan, meski dalam hati ia ingin menutup pintu dan bersembunyi. Kedua pria itu masuk, berdiri di ruang tamu yang sempit. Ruangan itu sederhana. Dindingnya penuh bekas lembab, sofa tua, kipas angin yang berderit pelan. Kontrasnya begitu tajam dengan dunia Hendra Wijaya yang penuh kaca dan marmer. Salah satu pria itu memandang sekeliling dengan tatapan yang sulit dibaca, lalu membuka map. Nama saya Roni. Ini rekan saya, Arman. Kami diutus untuk menyampaikan pesan dari Pak Hendra, katanya. Suaranya formal. Pak Hendra meminta keluarga ibu untuk tidak membuat kegaduhan di media, terutama jangan memberikan pernyataan apapun. Budi mengangkat kepala, matanya memerah. Gaduh? Kami bahkan belum bicara apapun. Orang-orang sendiri yang menyebarkan videonya. Roni mengangguk singkat, seperti sudah memperkirakan jawaban itu. Tetap saja, Bu. Pak Hendra ingin menyelesaikan ini secara damai, tapi ada hal yang perlu dibahas. Sari menggenggam ujung bajunya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Dibahas apa, Pak? Roni menatap Rizky sejenak. Tentang tawaran itu, uang 100 miliar. Rizky berdiri lebih tegak, meski tubuhnya kecil. Pak Hendra bilang itu janji, dia bilang serius. Arman yang sejak tadi diam, tiba-tiba tersenyum tipis, senyum yang tidak hangat. Nak, kamu pintar, tapi kamu juga harus realistis. 100 miliar itu bukan uang untuk anak kecil. Sari merasakan darahnya naik. Ia menahan diri keras-keras agar tidak meledak. 100 miliar itu bukan kami yang minta, jawabnya dengan suara bergetar. Itu Pak Hendra yang mengatakan, di depan banyak orang. Roni menutup map perlahan. Kami tidak bilang Pak Hendra tidak punya tanggung jawab, tapi beliau ingin menawarkan solusi. Pak Hendra bersedia memberi kompensasi 500 juta. Sari mematung. Budi seperti hendak berdiri, tapi kakinya sakit. Rizky menatap mereka, wajahnya berubah, bukan marah, tapi terluka, seperti seseorang yang baru saja dipukul tepat di harga dirinya. 500 juta, Budi akhirnya bersuara, pahit. Itu bahkan bukan 1/200 dari yang dijanjikan. Ini angka yang besar untuk keluarga seperti kalian. Arman menyela, suaranya merendahkan, seakan mengatakan kalian harus bersyukur. Sari menelan ludah. 500 juta, angka itu bisa membayar pengobatan Budi, bisa menyekolahkan Rizky lagi, bisa membuat hidup mereka sedikit lebih manusiawi. Namun, di saat yang sama, angka itu terasa seperti uang tutup mulut. Seperti mencoba membeli harga diri mereka dengan diskon besar. Tidak, Rizky berkata tiba-tiba, suaranya pelan tapi jelas. Saya tidak mau. Arman mengernyit. Kamu pikir kamu bisa menuntut 100 miliar? Kamu tahu tidak, ada banyak cara untuk membuat hidup keluargamu sulit. Sari membeku. Ia merasakan udara dingin masuk ke tulangnya. Ancaman itu tidak diucapkan dengan teriakan, justru diucapkan dengan tenang, dan itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Budi menatap Arman tajam. Kamu mengancam kami. Roni mengangkat tangan, seolah menenangkan, tapi nada suaranya tetap keras. Tidak ada yang mengancam. Kami hanya ingin semuanya selesai tanpa masalah. Media bisa kejam, dan keluarga kalian bisa jadi korban. Rizky menggenggam tangan ibunya. Ia merasakan jari ibunya dingin. Sari menatap anaknya, melihat keteguhan di mata itu, dan tiba-tiba ia sadar sesuatu. Mereka miskin, tapi mereka punya satu hal
yang tidak bisa dibeli. Mereka punya kebenaran, dan kebenaran itu sedang diuji. Pak, Sari akhirnya bicara, suaranya masih gemetar, tapi sekarang ada ketegasan di dalamnya. Kami tidak pernah mencari masalah. Kami cuma ingin Pak Hendra menepati janji yang dia buat sendiri. Jika dia tidak mau, biarkan hukum dan masyarakat menilainya. Arman mendengus. Hukum? Ia tersenyum sinis. Ibu pikir hukum selalu berpihak pada orang kecil? Sari menatapnya tanpa berkedip. Saya tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi saya tahu anak saya membuka brankas itu dengan kemampuannya. Dan saya tahu Pak Hendra mengatakannya sendiri. Saya tidak akan mengajarkan anak saya bahwa orang kaya boleh berbohong dan orang miskin harus diam. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Roni menatap Sari beberapa detik, seperti menilai seberapa jauh perempuan ini bisa dipatahkan. Lalu Roni berdiri. Baik, saya akan sampaikan jawabannya. Tapi ingat Bu, jangan menyesal. Mereka berdua pergi tanpa pamit. Pintu tertutup. Dan saat itulah Sari merasa lututnya lemas. Ia duduk di kursi tua, napasnya berat. Rizky memeluk ibunya dari samping, sementara Budi menggertakkan gigi, menahan kemarahan yang membuat dadanya sakit. Kita habis ini gimana, Bu? Budi bertanya pelan. Bukan takut pada kemiskinan, tapi takut pada kekuasaan. Sari mengusap wajahnya, menghapus air mata yang mulai jatuh. Kita jalani, katanya, seolah bicara pada dirinya sendiri. Kita jalani satu-satu, dan tepat ketika mereka merasa sendirian, ponsel Sari berdering, nomor tidak dikenal. Sari menatap layar, ragu, lalu menjawab. Halo, suara di seberang terdengar hangat, penuh emosi yang tulus. Bu Sari, ini Pak Agus, guru matematika Rizky dulu. Sari menelan ludah. Pak Agus, ya Allah. Pak, apa kabar? Aku lihat video itu, kata Pak Agus, suaranya bergetar. Bu, Rizky itu luar biasa, tapi aku juga sedih. Aku baru sadar dia sudah tidak sekolah. Bu, kenapa? Apa yang terjadi? Sari memejamkan mata. Kata-kata itu seperti membuka luka lama. Kami sih kesulitan, Pak. Suami saya sakit. Saya kerja bersih-bersih. Rizky ikut saya. Kami tidak sanggup lagi bayar semuanya. Di ujung sana, Pak Agus menarik napas panjang seperti menahan tangis. Bu, dengarkan saya. Saya tidak tahu soal janji Trans 1 miliar itu akan bagaimana. Tapi saya tahu satu hal. Anak itu tidak boleh hilang di jalanan hanya karena orang kaya mempermainkannya. Sari menahan napas. Aku akan datang, kata Pak Agus tegas. Aku akan bantu. Aku punya kenalan di dinas pendidikan, ada beasiswa, ada program sekolah gratis. Aku juga akan bicara dengan beberapa orang yang bisa memberi dukungan hukum kalau perlu. Bu, kalian tidak sendirian. Sari menutup mulutnya, air mata jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada rasa hangat yang lama tidak ia rasakan. Terima kasih, Pak, bisiknya. Terima kasih. Sementara itu, di kantor Wijaya Group, Hendra Wijaya menerima laporan bahwa keluarga itu menolak tawaran 500 juta. Ia berdiri di ruang rapat besar, menatap layar yang menampilkan grafik saham perusahaannya yang mulai goyah karena sentimen publik. Dewi berdiri di samping, wajahnya serius. Mereka menolak, kata Dewi pelan. Hendra menatap kosong, lalu tertawa kecil, tawa yang tidak bahagia. Berani sekali. Ia berjalan mondar-mandir, lalu berhenti mendadak, menatap Dewi dengan mata yang tajam. Kalau mereka ingin main keras, kita juga bisa. Dewi menegang. Pak, apa maksud Bapak? Hendra mendekat, suaranya rendah, dingin. Cari tahu semua tentang mereka. Semua. Aku ingin tahu kelemahan mereka. Aku ingin tahu siapa yang bisa kita tekan. Dewi merasakan mual. Ia ingin menolak, ingin bilang itu salah. Tapi ia tahu, menentang Hendra secara langsung bisa membuatnya kehilangan pekerjaan, bahkan lebih buruk. Ia hanya menunduk. Namun dalam hatinya, Dewi merasakan sesuatu berubah. Ia bukan lagi sekadar sekretaris yang patuh. Ia mulai merasa bahwa jika ia diam, ia ikut menjadi bagian dari kejahatan. Dan di rumah kecil Sari, Rizky duduk di lantai, memandangi buku matematika lama yang sudah kusam, hadiah dari Pak Agus dulu. Ia membalik halamannya pelan, jari-jarinya menyentuh angka-angka seperti menyentuh mimpi yang hampir padam. Di luar, matahari bergerak perlahan.
Hari itu terasa seperti garis pemisah antara hidup lama yang penuh hinaan dan hidup baru yang mungkin penuh bahaya. Pukul 9 tepat, Hendra Wijaya tiba di gedung kantornya dengan kacamata hitam menutupi mata yang bengkak dan merah. Untuk pertama kalinya, pintu depan Wijaya Group tidak terasa seperti gerbang kerajaan miliknya, tapi seperti pintu pengadilan, tempat semua orang menunggu untuk melihat dia dihukum dengan tatapan mereka. Di luar, wartawan berdesakan. Kamera terangkat tinggi. Kilatan flash menyambar seperti tembakan kecil yang memekakan telinga. Mikrofon didorong ke arah wajahnya, pertanyaan bertubi-tubi seperti hujan batu. Pak Hendra, apakah Anda menolak membayar janji Anda pada anak itu, Pak Hendra? Apakah ini benar-benar terjadi, Pak Hendra? Anda tidak malu? Hendra tidak menjawab. Ia mendorong jalannya masuk, langkahnya cepat, bahunya tegang, rahangnya mengeras. Ia ingin terlihat kuat, tapi di dalam tubuhnya ada sesuatu yang retak, dan suara kamera itu seperti memukul retakan itu berkali-kali. Begitu pintu lift terbuka di lantai eksekutif, Dewi sudah menunggu. Wajahnya pucat, matanya lelah, seolah juga tidak tidur semalaman. Pak, ini sudah di luar kendali, katanya tanpa basa-basi. Hendra melepas kacamata hitamnya. Mata itu benar-benar merah. Ia ingin marah pada Dewi, tapi bahkan amarahnya pun kehabisan tenaga. Apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Dewi membuka tablet dan menunjukkan data yang membuat ruangan terasa berputar. 3 klien besar membatalkan kontrak pagi itu. 5 lainnya meminta pertemuan mendesak, menanyakan apakah aman bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpin orang yang terlihat kejam di mata publik. Telepon kantor tidak berhenti berdering. Investor mengirim pesan pendek yang dingin. Pihak yang biasanya memuji Hendra, kini menjaga jarak seperti takut terseret. Pak Bambang sudah menunggu di ruang rapat, berdiri di dekat meja panjang dengan map tebal di tangannya. Usianya sekitar 60, dan selama ini ia selalu menjadi orang yang paling tenang, paling rasional, paling dihormati. Tapi pagi itu, bahkan ketenangannya seperti menyimpan amarah yang tertahan. Begitu Hendra masuk, Pak Bambang meletakkan map itu di atas meja dengan bunyi berat. Ini proyeksi kerugian, katanya. Hendra menatap angka-angka itu, tapi belum sempat mencerna, Pak Bambang sudah melanjutkan dengan suara yang lebih tajam dari biasanya. Ini bukan cuma tentang satu video. Ini tentang rasa percaya yang runtuh. Dunia tidak marah karena kamu kaya, Hendra. Dunia marah karena kamu mempermalukan anak yang rentan, lalu mencoba lari dari kata-kata kamu sendiri. Hendra ingin membela diri, ingin berkata bahwa itu cuman lelucon, cuman spontan, cuman emosi. Tapi setiap alasan terasa busuk, bahkan sebelum keluar dari mulutnya. Ia menatap jendela, melihat pantulan dirinya sendiri, dan ia tidak suka apa yang ia lihat. Pak Bambang membalik halaman map, lalu menunjuk angka yang paling membuat dada sesak. Kalau ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan 200 miliar dalam beberapa minggu. 200 miliar, Hendra. Kamu mengerti ironinya? Kamu bisa kehilangan 200 miliar hanya karena kamu tidak mau membayar 100 miliar yang kamu janjikan sendiri. Ruangan hening. Para kepala divisi saling pandang. Direktur pemasaran menambahkan bahwa tagar tentang keadilan untuk Rizky dan tentang Hendra yang kejam terus naik, terus trending. HR melaporkan puluhan pengunduran diri masuk hanya pagi itu. Orang-orang berkata mereka tidak sanggup bekerja untuk perusahaan yang wajahnya menjadi simbol ketidakadilan. Hendra memijat pelipisnya. Untuk pertama kalinya, uang tidak terasa seperti solusi. Uang justru terasa seperti bukti bahwa ia selama ini terlalu percaya diri, bisa membeli apapun, termasuk harga dirinya sendiri. Di tengah hening itu, Pak Bambang mendekat sedikit, menatap Hendra seperti seorang ayah yang kecewa. Kamu tahu apa yang paling buruk, Hendra, katanya pelan. Bukan kerugian, bukan saham, bukan kontrak. Yang paling buruk adalah kamu mengingatkan orang-orang pada tipe manusia yang mereka benci. Dan itu susah diperbaiki? Hendra mengangkat kepala, matanya tajam, hampir tersinggung. Kamu mau aku apa, Bambang? Tanya Hendra. Kamu mau aku dipermalukan juga? Pak Bambang tidak mundur, justru suaranya makin dalam, lebih pribadi. Aku mau kamu ingat siapa kamu dulu. Hendra membeku.
Ibumu membersihkan rumah orang agar kamu bisa sekolah, kata Pak Bambang, dan kalimat itu jatuh seperti batu ke dada Hendra. Kamu tumbuh dari lantai-lantai yang disikat sampai mengkilap, dari tangan yang pecah-pecah karena sabun, dari perempuan yang pulang dengan punggung sakit, tapi masih tersenyum karena anaknya bisa belajar. Dan tadi, kamu berdiri di atas lantai yang sama, dan kamu menertawakan anak kecil yang hidupnya persis seperti hidupmu dulu. Hendra menatap kosong. Napasnya berubah berat. Di kepalanya, bayangan itu muncul tanpa izin. Bayangan ibunya berlutut, menggosok lantai. Rambutnya diikat sederhana. Tangan tuanya bergerak tanpa henti. Bayangan wajahnya sendiri ketika masih kecil, lapar, tapi berusaha keras memecahkan soal di buku karena ia percaya pendidikan bisa menyelamatkannya. Lalu bayangan Sari muncul, melakukan hal yang sama. Dan bayangan Rizky, berdiri tegak dengan kain pel di tangan, tapi matanya penuh angka dan logika. Hendra merasa seperti udara direnggut dari paru-parunya. Dewi berdiri di sisi meja melihat perubahan itu. Ia melihat sesuatu di wajah Hendra yang selama ini jarang ia lihat. Bukan marah, bukan sombong, tapi rasa malu yang telanjang. Aku butuh waktu untuk berpikir, Hendra akhirnya berkata, suaranya serak, seperti orang yang kalah. Tapi kali ini, bukan waktu untuk mencari celah hukum, waktu untuk menelan kenyataan. Pak Bambang mengangguk, tapi tidak melembut. Waktu kamu sedikit, Hendra. Dunia masih menunggu, kamera masih merekam, dan setiap menit kamu diam, cerita itu semakin membesar tanpa kamu bisa mengendalikannya. Di rumah kecil Sari, cerita itu memang membesar. Pagi itu, beberapa orang datang mengetuk. Bukan ketukan agresif wartawan yang ingin menerobos, tapi tetap saja mengganggu. Ada yang membawa mikrofon, ada yang membawa kamera, ada yang menawarkan bantuan hukum gratis, ada yang bilang mereka ingin menulis kisah Rizky untuk buku, bahkan ada yang berbicara tentang hak cerita, seolah hidup mereka sudah berubah menjadi tontonan. Sari berdiri di depan pintu, tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Ini bukan sirkus, katanya. Rizky tidak akan bicara di depan kamera. Kami tidak mau menjual luka kami untuk hiburan orang lain. Budi berdiri di belakangnya, bertumpu pada tongkat, kaki kanannya masih lemah, tapi matanya tajam. Ia terlihat seperti singa yang terluka, namun tetap melindungi keluarganya. Saat kerumunan itu akhirnya menipis, ketukan lain terdengar. Ketukannya berbeda, lebih pelan, hampir malu-malu. Budi membuka pintu dan menemukan Pak Agus berdiri di sana, membawa map lusuh, wajahnya penuh emosi. Bu Sari, katanya, suaranya bergetar. Maaf saya datang tiba-tiba, saya lihat videonya. Saya lihat apa yang bisa dilakukan murid saya. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung mengalir, bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya ada orang yang melihat Rizky bukan sebagai anak miskin, melainkan sebagai anak dengan masa depan. Mereka duduk di meja kecil dapur, satu-satunya permukaan yang cukup rata. Pak Agus membuka map itu, menjelaskan dengan sabar. Ada program khusus dari sebuah institut teknologi ternama, program untuk anak-anak berbakat dalam matematika, sains, dan logika. Mereka mencari profil seperti Rizky, dan Rizky punya semuanya. Ada jalur beasiswa, ada bimbingan, ada dukungan alat belajar, bahkan bantuan transportasi dan makan. Pak Agus bicara seperti orang yang sedang menyelamatkan sesuatu yang hampir tenggelam. Bu, saya tidak bisa janji soal uang 100 miliar itu, katanya pelan. Tapi saya bisa janji satu hal. Bakat Rizky tidak akan saya biarkan hilang, Rizky menunduk. Untuk pertama kalinya sejak taruhan itu, ada sesuatu yang hangat merambat di dadanya. Sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Perasaan bahwa ia pantas punya mimpi. Pak Agus menatap Rizky dengan bangga yang jelas terlihat. Nak, aku sangat bangga padamu, katanya. Lalu ia berdiri dan memeluk Rizky, pelukan seorang guru yang tidak hanya mengajar, tapi mengakui. Dan untuk pertama kalinya setelah hari-hari panjang penuh hinaan, Rizky tersenyum dengan tulus. Di saat yang sama, jauh di gedung kaca Wijaya Group, Hendra berdiri sendirian di depan jendela, memandangi kota yang bergerak seperti biasa, seolah tidak peduli bahwa hatinya sedang porak-poranda. Ia menarik napas, lalu menoleh pada Dewi. Cari Bu Sari, katanya pelan.
Bukan untuk menekan, bukan untuk mengancam. Aku ingin bicara dengan mereka di tempat yang aman, jauh dari kamera. Atur pertemuan resmi. Aku ingin semuanya jelas. Dewi menatapnya, memastikan ia tidak salah dengar. Ia mengangguk, meski suara hatinya masih ragu. Saya akan coba, Pak, katanya. Tapi saya tidak tahu apakah mereka akan percaya. Hendra menunduk. Ia juga tidak tahu. Ia hanya tahu, untuk pertama kalinya, uang 100 miliar itu tidak lagi terasa seperti kehilangan. Ia terasa seperti pintu yang bisa menebus sesuatu yang selama ini ia injak tanpa sadar. Dan di rumah kecil itu, ketika ponsel Sari bergetar dengan nomor tidak dikenal, Sari menatap layar lama sekali. Tangannya gemetar, lalu ia menjawab dengan napas yang ditahan. Halo, Sari menatap layar ponselnya lama sekali, seolah angka-angka itu bisa menggigit kapan saja. Tangannya gemetar saat ia menjawab, dan suaranya nyaris tidak keluar. Halo? Di seberang sana terdengar suara perempuan yang tegang, tapi berusaha terdengar sopan. Bu Sari, ini Dewi, sekretaris Pak Hendra. Nama itu saja sudah cukup membuat dada Sari terasa sempit. Budi yang duduk di kursi kayu tua menegang, sementara Rizky berdiri di dekat ibunya, menatap wajah Sari seperti menunggu kabar buruk. Dewi menarik napas, suaranya lebih pelan, seolah ia juga takut didengar orang lain. Bu, saya tidak akan berputar-putar. Pak Hendra ingin bertemu keluarga ibu. Bukan di kantor, bukan di depan kamera, di tempat netral, kantor notaris. Sari menelan ludah. Kata kantor notaris terdengar seperti palu hakim. Ia bukan orang yang terbiasa dengan ruang formal, dengan dokumen tebal, dan kalimat rumit yang bisa membingungkan orang kecil. Ia merasakan lututnya melemas, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Untuk apa? Tanya Sari, suaranya bergetar. Untuk menyelesaikan semuanya secara resmi, jawab Dewi. Saya tahu ibu tidak punya alasan untuk percaya, tapi kali ini, Pak Hendra datang tanpa pengacara, tanpa humas, hanya ditemani Pak Bambang, notarisnya Pak Hartono. Saya hanya ingin ibu tahu, ini bukan jebakan. Budi memandang Sari, lalu menggeleng pelan, seperti ingin berkata jangan. Tapi wajah Rizky berubah. Di matanya ada campuran takut dan ingin menyelesaikan. Seperti anak kecil yang sudah terlalu cepat belajar bahwa hidup tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Sari menutup mata sesaat, lalu menjawab pelan. Kalau kami datang, apa yang menjamin kami aman? Dewi diam beberapa detik, lalu berkata jujur, tidak ada yang bisa menjamin, Bu. Tapi saya akan pastikan pertemuan itu diatur supaya kalian aman. Dan saya minta maaf kalau ini terdengar aneh, tapi saya tidak ingin kalian terluka lagi. Panggilan itu berakhir, dan rumah kecil itu tiba-tiba sunyi seperti habis badai. Sari duduk perlahan, kedua tangannya dingin. Budi menatap lantai, napasnya berat. Rizky berdiri diam, lalu mendekat dan memegang tangan ibunya. Ibu, bisiknya, kita harus pergi. Sari menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Rizky mengangguk. Kalau kita tidak pergi, kita akan selalu bertanya-tanya seumur hidup. Dan aku tidak mau hidup dengan pertanyaan itu, Bu. Malam itu, Sari tidak tidur sama sekali. Ia berguling gelisah di kasur tipis, mendengar suara motor lewat seperti bayangan ancaman. Ia membayangkan Hendra tersenyum licik di ruang notaris. Ia membayangkan kata-kata dipelintir, dokumen dibuat rumit, mereka dipermalukan lagi dengan cara yang lebih rapi, lebih berbahaya. Tapi di sela ketakutan itu, ada juga bayangan lain. Bayangan Rizky yang berdiri tegak di depan brankas dan membuat semua orang diam. Bayangan itu seperti lampu kecil yang menolak padam. Pagi harinya, mereka sarapan sederhana, nasi putih dengan teh manis. Budi memakai batik terbaik yang ia punya, batik yang sudah lama disimpan untuk acara penting. Sari menyetrikanya berkali-kali sampai rapi, seolah kerapian kain itu bisa melindungi martabat mereka. Rizky memakai kemeja yang sama, kemeja yang Sari setrika, sampai licin meski kainnya sudah menipis di beberapa bagian. Di depan cermin kecil yang retak, Rizky menatap dirinya sendiri. Anak itu terlihat berbeda, masih kurus, masih sederhana, tapi ada sesuatu yang baru. Mata yang tidak lagi menunduk. Sari berdiri di belakangnya, menahan air mata.
Ia merapikan kerah kemeja Rizky pelan, lalu meraih kedua tangan anaknya dan menggenggamnya erat. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi, bisik Sari, suaranya serak. Tapi apapun yang terjadi, kamu harus ingat satu hal, masa depanmu tidak bergantung pada orang itu. Pak Agus sudah bilang ada beasiswa, ada jalan lain. Kamu mengerti? Rizky mengangguk, tapi Sari bisa melihat. Di dalam mata anak itu masih ada luka. Luka karena dihina. Luka karena orang dewasa yang seharusnya memberi contoh malah menjadikan dia bahan tertawaan. Mereka berangkat lebih awal, dan ketika sampai di kantor notaris, mereka tiba 30 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Gedungnya tidak semegah Wijaya Group, tapi tetap terasa asing bagi Sari. Udara dalam ruangan berbau kertas dan tinta, bercampur aroma kopi segar yang disiapkan rapi di sudut. Pak Bambang sudah menunggu. Ia berdiri, menyalami mereka satu persatu dengan hangat yang membuat Sari sedikit tenang. Tidak ada kamera, tidak ada kerumunan, hanya ruangan formal yang sunyi. Tak lama, pintu terbuka. Hendra Wijaya masuk. Dan untuk pertama kalinya, Sari melihatnya bukan sebagai pria yang menguasai dunia, tetapi sebagai pria yang terlihat habis. Lingkaran hitam di bawah matanya dalam. Janggutnya tidak dicukur rapi. Jasnya kusut, seolah ia memakainya tanpa benar-benar peduli. Wajahnya bukan wajah orang yang menang, melainkan wajah orang yang dihantam oleh sesuatu yang tidak bisa ia beli. Rizky berdiri sedikit di belakang ibunya. Matanya mengamati Hendra diam-diam, mencari sisa arogansi. Tapi yang ia lihat justru sesuatu yang membuatnya bingung, seperti rasa malu yang belum selesai. Notaris, Pak Hartono, menyambut dengan sopan dan mempersilakan semua duduk. Hendra duduk pelan, lalu menatap keluarga itu sejenak, seolah ia sedang mencari cara untuk membuka kata pertama tanpa terdengar palsu. Akhirnya, Hendra menghela napas panjang dan suaranya keluar lebih rendah dari biasanya. Terima kasih, sudah datang. Budi menatapnya tajam, dan kata-kata yang ia tahan sejak kemarin akhirnya keluar tanpa bisa ditahan lagi. Penuh luka yang selama ini dikubur. Kamu mempermalukan anakku di depan puluhan orang. Ruangan itu membeku. Kata-kata Budi menggantung di udara seperti asap tebal yang tidak bisa diusir dengan kipas manapun. Kamu mempermalukan anakku di depan puluhan orang. Kamu membuatnya jadi bahan tertawaan. Suara itu tidak meledak, tapi justru itulah yang paling menusuk, karena terdengar seperti luka yang sudah terlalu lama ditahan, lalu akhirnya pecah dalam satu kalimat yang jujur. Hendra tidak langsung menjawab. Matanya bergerak sebentar, seperti mencari tempat aman untuk menaruh wajahnya, tapi ruangan itu terlalu terang, terlalu bersih, terlalu jujur. Ia menunduk, lama sekali, sampai semua orang bisa melihat bahwa untuk pertama kalinya, pria yang biasanya selalu berdiri paling tinggi, justru terlihat seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Budi menatapnya tanpa berkedip. Sari merasa jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena marah, tapi karena takut. Takut kalau setelah semua ini, mereka akan dipatahkan lagi dengan cara yang lebih halus, lebih licin, lebih menyakitkan. Rizky berdiri diam di samping ibunya. Tangannya dingin. Namun, matanya tetap tajam, menunggu apakah orang dewasa ini akan berani berkata jujur, atau kembali bersembunyi di balik uang dan kekuasaan. Akhirnya, Hendra mengangkat kepalanya sedikit, tapi ia masih tidak sanggup menatap langsung. Suaranya keluar serak, seperti seseorang yang baru saja menelan batu. Bapak benar sepenuhnya. Kalimat itu membuat ruangan terasa aneh. Tidak ada tawa, tidak ada sindiran, tidak ada pembelaan diri. Hanya pengakuan yang telanjang. Sari menahan napas. Ia menunggu kalimat berikutnya, karena seringkali orang seperti Hendra memulai dengan pengakuan hanya untuk berakhir dengan alasan. Tapi, Hendra justru menarik napas panjang, seolah ia sedang memaksa dirinya berdiri di depan cermin yang paling ia benci. Aku minta maaf, katanya lagi, lebih pelan. Kepada Rizky, kepada Ibu Sari, kepada keluarga kalian. Notaris Pak Hartono duduk tenang, pena di tangannya belum bergerak, tapi matanya memperhatikan tiap kata seperti menilai apakah ini sekadar drama atau benar-benar penyesalan.
Pak Bambang berdiri di sisi ruangan, wajahnya serius, seakan siap menghentikan apapun kalau Hendra mulai bermain kotor. Sari akhirnya bersuara, suaranya gemetar, tapi jelas. "Kalau begitu, kenapa kita di sini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi penuh makna. Karena permintaan maaf tanpa tindakan hanya suara kosong. Dan keluarga seperti mereka sudah terlalu sering dibayar dengan suara kosong. Hendra menatap meja, lalu mengangguk kecil. "Karena aku ingin menyelesaikan ini secara resmi. Bukan dengan ancaman, bukan dengan tawaran murah yang memalukan kalian, tapi dengan menepati apa yang aku ucapkan di depan semua orang." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Apa yang aku lakukan kemarin tidak termaafkan. Aku tidak akan pura-pura itu hanya lelucon. Aku tahu betul, itu kejam." Rizky mengencangkan rahang. Kata kejam itu seperti mengulang kembali tawa yang ia dengar di lobi. Tapi kali ini, kata itu datang dari mulut orang yang melakukannya. Dan entah kenapa, pengakuan itu justru membuat dada Rizky terasa lebih sesak. Karena ia sadar, orang dewasa itu benar-benar tahu apa yang ia lakukan, tetapi tetap memilih melakukannya. Hendra mengusap wajahnya dengan satu tangan, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah, lebih personal. "Aku adalah pria yang lupa dari mana dia berasal. Aku lupa bahwa dulu aku juga pernah menjadi anak yang dilihat remeh." Sari menatapnya, tidak ingin percaya. Tapi ada sesuatu di cara Hendra bicara yang berbeda. Tidak rapi, tidak indah, tidak seperti orang yang sedang berpidato. Ini terdengar seperti seseorang yang sedang mengeluarkan racun dari tubuhnya, pahit dan memalukan. "Aku melihat orang-orang seperti ibumu," Hendra melanjutkan, dan suaranya sempat bergetar. Seolah mereka kurang penting, seolah pekerjaan mereka menentukan nilai mereka. Padahal, kalian adalah manusia, dengan mimpi, dengan bakat, dengan keluarga yang mencintai kalian. Sari merasakan air mata naik ke pelupuk matanya tanpa izin. Ia benci dirinya sendiri karena hampir tersentuh, karena selama ini ia selalu bertahan dengan satu aturan. Jangan percaya pada belas kasihan orang kaya. Tapi, kata-kata itu mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama ia simpan dalam dada, harapan kecil yang ia kubur agar tidak patah lagi. Pak Bambang menghela napas pelan. Ia tampak seperti menahan gumpalan emosi di tenggorokan. Ia tahu ini bukan hanya soal uang. Ini soal seorang pria yang sedang dipaksa kembali menjadi manusia. Hendra menatap Rizky, akhirnya untuk pertama kalinya benar-benar menatap. Wajahnya tidak lagi penuh arogansi. Ada rasa malu di sana. Ada rasa kalah. Tapi ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang terlihat seperti ketakutan. Bukan takut pada Rizky, melainkan takut pada dirinya sendiri. "Rizky," katanya pelan, "kamu mengajari aku sesuatu yang seharusnya sudah kupahami sejak lama, bahwa kecerdasan, martabat, dan nilai manusia tidak ada hubungannya dengan jabatan atau uang." Ruangan kembali sunyi. Sunyi yang berat, tapi tidak kejam. Sunyi yang seperti menunggu, apakah kata-kata ini akan menjadi jalan, atau hanya asap yang sebentar lagi hilang. Lalu Hendra berdiri perlahan. Ia berjalan ke tasnya, membuka resletingnya, dan mengeluarkan sebuah amplop besar yang tebal. Tangannya sedikit gemetar ketika ia meletakkan amplop itu di atas meja, tepat di depan Sari dan Budi, seakan ia sedang meletakkan beban puluhan tahun di sana. Budi menatap amplop itu seperti menatap sesuatu yang tidak nyata. Air matanya turun tanpa ia sadari. Ia mencoba menahan, tapi dadanya sudah terlalu penuh. Sari menutup mulutnya, bahunya bergetar. Dan Rizky hanya diam, menatap amplop itu bukan dengan serakah, melainkan dengan rasa tidak percaya bahwa sebuah janji yang begitu kejam bisa berujung pada sesuatu yang begitu besar. "Di dalamnya," kata Hendra dengan suara yang pecah, "ada dokumen surat berharga sesuai yang ada di brankas itu. Semuanya bersertifikat. Semuanya akan diproses resmi di sini." Notaris Pak Hartono mengangguk kecil, masih menunggu instruksi untuk memulai pemeriksaan. Tapi Hendra belum selesai. "Ada satu hal lagi," katanya, dan kali ini suaranya terdengar lebih tegas, seolah ia ingin memastikan tidak ada celah untuk mengelak. "Aku juga akan menanggung pendidikan Rizky, sampai setinggi apapun yang dia mau.
S1, S2, S3, apapun, semua biaya, semua. Sari seperti kehilangan suara. Ia hanya bisa menatap Hendra, napasnya terputus-putus. Budi menunduk, kedua tangannya mengepal di atas lutut, berusaha menahan tangis agar tidak terdengar seperti orang yang memohon. Tapi ini bukan memohon. Ini seperti seseorang yang seumur hidup berjalan dalam gelap, lalu tiba-tiba lampu menyala dan matanya sakit karena terlalu terang. Kenapa? Sari akhirnya mampu bertanya, suaranya hampir berbisik. Kenapa Bapak melakukan ini? Hendra menelan ludah, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak mencoba menyembunyikannya lagi. Karena ibuku dulu membersihkan rumah orang selama 20 tahun supaya aku bisa sekolah, katanya pelan. Dan karena aku tidak mau melihat bakat seperti Rizky terbuang hanya karena kalian tidak punya sumber daya. Pak Hartono akhirnya membuka mapnya, suaranya tenang, profesional. Saya bisa konfirmasi bahwa dokumen yang dibawa Pak Hendra akan saya periksa. Dan bila sesuai, akan kita sahkan secara hukum hari ini. Rizky masih diam. Ia menatap Hendra, lalu menatap ibunya, lalu kembali menatap Hendra. Ada luka yang belum sembuh. Ada rasa curiga yang wajar, karena hari kemarin, pria yang sama juga menertawakan dia. Dan akhirnya, Rizky melangkah setengah langkah maju, suaranya kecil tapi jelas, menembus seluruh ruangan. Pak, apakah Bapak benar-benar minta maaf? Atau ini cuma supaya perusahaan Bapak selamat? Pertanyaan Rizky membuat ruangan itu seperti kehilangan suara. Semua orang terdiam, bukan karena tidak tahu harus menjawab, tapi karena akhirnya seseorang yang paling kecil di ruangan itu berani mengatakan hal yang paling besar. Sari menahan napas, Budi menatap lurus tanpa berkedip, dan Pak Hartono si notaris menunggu dengan tenang, seolah ia tahu. Jawaban ini akan menentukan apakah permintaan maaf itu sungguh manusiawi, atau hanya strategi yang rapi. Hendra tidak langsung berbicara. Ia menunduk, lama seperti seseorang yang sedang memilih antara mempertahankan harga diri atau mengatakan kebenaran yang memalukan. Ketika akhirnya ia mengangkat kepala, suaranya tidak lagi terdengar seperti bos yang memerintah, melainkan seperti pria yang sedang mengakui dirinya sendiri. Biasanya aku akan bilang ini demi perusahaan, katanya pelan, hampir seperti pengakuan dosa. Dan kalau aku jujur, ya, aku takut kehilangan perusahaan aku. Sari merasakan dadanya menegang, seperti dugaan buruk yang akhirnya terbukti. Tapi sebelum luka itu sempat berubah menjadi amarah, Hendra melanjutkan dan suaranya semakin serak. Tapi aku juga benar-benar menyesal. Aku memikirkan cara aku memperlakukan kamu, Rizky, dan itu menghancurkan hati aku. Rizky menatapnya tanpa berkedip. Di matanya ada luka yang belum sembuh, tapi juga ada sesuatu yang mulai bergerak pelan, seperti pintu yang sedikit terbuka. Ia menelan ludah, lalu bertanya dengan suara yang lebih lembut. Permusuhannya mulai melunak, tapi kehati-hatiannya tetap hidup. Bapak bilang ibu bapak dulu membersihkan rumah orang? Hendra mengangguk perlahan. Ya, jawabnya. Selama 20 tahun, supaya aku bisa sekolah dan punya hidup yang lebih baik. Kalimat itu jatuh berat di ruangan, seperti batu di air tenang. Sari memejamkan mata sesaat, membayangkan seorang ibu yang menunduk, menggosok lantai sama seperti dirinya. Budi meremas tangan istrinya di bawah meja, dan untuk pertama kalinya, genggaman itu bukan cuma menahan takut, tapi juga menahan rasa yang campur aduk, sedih, marah, dan bingung. Rizky menghela napas kecil. Lalu, dengan kedewasaan yang membuat semua orang dewasa di sana merasa kecil, ia berbicara pelan tapi jelas. Saya terima permintaan maaf Bapak, katanya akhirnya. Hendra terlihat seperti tidak percaya ia mendengar itu. Matanya berkaca-kaca, namun ia tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Tapi, Rizky melanjutkan, suaranya tegas. Saya juga terima uangnya, karena Bapak yang menjanjikannya. Dan karena saya tidak mau belajar bahwa janji orang dewasa itu bisa dihapus begitu saja. Budi menunduk, air mata jatuh pelan. Sari menutup mulutnya, bahunya bergetar. Bukan karena 100 miliar itu, tetapi karena anaknya baru saja menjaga martabat mereka dengan kata-kata yang bersih. Rizky menatap ibunya sebentar, lalu menatap ayahnya. Dan suaranya melembut.
seperti anak kecil yang akhirnya mengungkapkan alasan paling sederhana. "Ibu saya mengepel lantai," katanya. "Dan ayah saya jual gorengan di lampu merah. Mereka mengajari saya kerja jujur itu bermartabat. Jadi saya tidak akan malu menerima sesuatu yang memang Bapak ucapkan sendiri, di depan semua orang." Hendra mengusap wajahnya, napasnya pecah. Ia menatap Rizky seolah melihat cermin yang tidak pernah ia mau lihat. "Kamu lebih bijak di usia 11 tahun daripada aku di usia 45, katanya dengan suara yang hampir hancur. "Andai saja aku bisa memutar waktu dan memperlakukanmu dengan cara yang pantas sejak awal." Kalimat itu tidak selesai sempurna, karena emosi menelan ujungnya. Dan untuk beberapa detik, ruangan itu hanya dipenuhi suara napas yang berat, napas orang-orang yang baru sadar betapa tipisnya batas antara kekuasaan dan kehinaan. Pak Hartono akhirnya bergerak. Dengan nada profesional, ia menjelaskan bahwa ada kontrak yang harus ditandatangani, sertifikasi yang harus divalidasi, stempel yang harus diterapkan. Prosesnya memakan waktu hampir 1 jam. Sari duduk kaku. Tangannya tidak berhenti dingin, sementara Budi sesekali mengusap mata agar air matanya tidak jatuh ke dokumen. Rizky duduk diam, menatap meja, seakan ia masih belum percaya bahwa hidup bisa berubah secepat ini. Saat mereka menunggu, Hendra kembali membuka suara, tapi kali ini bukan tentang uang. "Bu Sari," katanya pelan, "saya ingin menawarkan sesuatu yang lain." Sari menatapnya dengan kecurigaan yang langsung kembali. Pengalaman kemarin masih terlalu segar. Ia tidak mau ditarik ke permainan baru. "Pekerjaan," Hendra melanjutkan. "Pekerjaan nyata di perusahaan saya, bukan di kebersihan, tapi di sumber daya manusia sebagai penasihat kesejahteraan karyawan. Seseorang yang memastikan pekerja diperlakukan dengan martabat." Sari berkedip, bingung, seperti mendengar sesuatu yang terlalu jauh dari dunianya. Ia ingin menolak, ingin tertawa getir, karena ia tahu ia tidak punya ijazah untuk ruang-ruang seperti itu. "Tapi saya tidak punya pendidikan untuk itu," kata Sari lirih. Hendra menggeleng pelan. "Ibu punya sesuatu yang lebih baik dari pendidikan," katanya. "Pengalaman. Ibu tahu, rasanya menjadi tidak terlihat, diremehkan. Itu membuat ibu sempurna untuk posisi itu, dan kami akan membayar pelatihan apapun yang ibu butuhkan." Budi meremas tangan istrinya lebih kuat, lalu berbisik pelan, "Ini keputusanmu, sayang." Sari menatap Hendra lama, mencari tanda-tanda penipuan, mencari celah manipulasi. Tapi yang ia lihat, hanya ketulusan yang lelah, tidak sempurna, namun nyata. Ia menelan ludah, menahan getar di dadanya. "Saya akan pikirkan," katanya akhirnya. "Tapi kalau saya terima itu, saya ingin melakukan pekerjaan itu dengan baik, bukan karena amal." Hendra mengangguk tanpa ragu. "Saya tidak mengharapkan kurang dari itu." Akhirnya, dokumen siap. Notaris mempresentasikan satu persatu transfer surat berharga, pendirian dana pendidikan, syarat-syarat pekerjaan potensial Sari. Semuanya ditandatangani, disegel, disertifikasi, resmi. Ketika pena terakhir diangkat, Pak Hartono menatap mereka dan mengumumkan dengan suara jelas bahwa semuanya mengikat secara hukum. Rizky kini secara resmi pemilik 3 miliar. Pendidikannya dijamin sampai level apapun yang ingin ia capai, dan ibunya punya tawaran pekerjaan nyata yang bisa mengubah lintasan keluarga mereka. Saat ruangan masih dipenuhi sisa emosi, Pak Bambang meminta izin untuk bicara. Semua mengangguk, dan pria tua itu melangkah maju, suaranya tenang tapi penuh bobot. "Saya bekerja dengan Hendra selama 20 tahun, katanya. "Saya melihatnya di momen terburuk dan terbaiknya. Tapi saya tidak pernah melihatnya belajar pelajaran sepenting ini." "Pelajaran apa?" tanya Rizky pelan. Pak Bambang menatap Rizky dengan hormat, lalu berkata, bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dengan uang, tapi dengan bagaimana kita memperlakukan orang, terutama mereka yang tidak bisa membela diri sendiri. Hendra hanya mengangguk, tidak mampu bicara karena ada gumpalan di tenggorokannya. Ketika mereka keluar dari kantor notaris, matahari mulai turun, melukis langit dengan oranye dan merah muda. Di luar, sekelompok kecil wartawan masih menunggu, tapi mereka menjaga jarak dengan sopan berkat,
penjaga keamanan yang disewa Pak Hartono. "Apakah kalian akan membuat pernyataan?" teriak salah satu reporter. Hendra menatap Sari. Sari menatap Budi. Lalu Rizky mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, mereka berjalan ke arah kamera bukan sebagai korban, tapi sebagai keluarga yang akhirnya berdiri sejajar. Hendra memegang mikrofon, suaranya tenang, jelas tanpa topeng. "Hari ini keadilan ditegakkan," katanya. "Saya menepati janji saya kepada Rizky dan keluarganya. Tapi yang lebih penting, saya belajar bahwa saya telah melupakan akar saya dan kehilangan kompas moral saya." Kamera menangkap momen itu. Seorang pria 45 tahun berdiri di samping anak 11 tahun yang dulu ia tertawakan, dan dunia melihat, untuk sekali ini, kata janji akhirnya punya arti.